Ayo, come on. Satu, dua. Pandu, luar biasa ya episode kali ini. Pemirsa, ketemu lagi bareng kita Pandu Kemal Fasya Dan Asara Aswara tentunya dalam program RW Istimewa. Waduh, seru banget. Tentunya nih Pandu, kita udah seneng-seneng sama teman-teman. Sini teman-teman sini. Ini geng kita nih, circle kita. Betul. Waduh. Hati-hati. Sabar. Satu lagi. Sabar. Kita lagi ada di mana sih Pandu? Di RW mana sih? Ini sekarang berada di RW 2 ya, Ranca Bungur Sari ya, Kota Tasikmalaya. Betul. Nah, kebetulan ini sekarang ada anak-anak SD Anak-anak ya. kicik. Ini adalah di salah satu lembaga pendidikan yang ada di RW 02 ini. Oke, lembaga yang dibangga-banggakan nih Pandu. Betul, tapi hanya bukan lembaga pendidikan aja yang ada di sini yang akan dibanggakan, tapi banyak kegiatan-kegiatan lain pemirsa yang harus pemirsa ketahui. Betul. Yang ada di RW 02 Bungur Sari ini. Oke, tentunya di episode kali ini juga bakal banyak memotivasi RW-RW yang lain yang ada di Kota Tasikmalaya. Betul ya. Siap ikutan? Siap ya? Oke, kita bakal siap ya menjelajah hari ini di RW 2 di Ranca Bungur Sari, Kota Tasikmalaya di RW Istimewa. Main lagi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Kota Tasikmalaya. Saya sangat mengapresiasi hadirnya program RW Istimewa yang digagas oleh Radar TV bersama Asosiasi RT RW Kota Tasikmalaya. Program ini merupakan bentuk nyata dukungan terhadap semangat gotong royong, inovasi warga, serta kepemimpinan yang tumbuh dari lingkungan terkecil di masyarakat, yaitu RW. RW adalah ujung tombak pembangunan dan kunci harmonisasi warga. Dengan adanya program ini, saya berharap akan lahir RW-RW inspiratif yang menjadi teladan bagi daerah lain. Pemerintah Kota Tasikmalaya mendukung penuh inisiatif ini sebagai bagian dari gerakan kolaboratif menuju kota yang lebih inklusif, partisipatif, dan sejahtera. Terima kasih untuk Radar TV dan Perkumpulan Asosiasi RT RW ARWT Kota Tasikmalaya. RT RW Istimewa untuk Kota Tasik maju. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mending kita cari Pak RW-nya ada di mana. Nah, bener banget. Karena Pak RW itu biasanya ada di... Tuh, Pak RW-nya ada di sana. Kita ke sana aja yuk. Boleh, yuk. Assalamualaikum Pak RW. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Damang. Alhamdulillah. Dari mana nih? Ini jalan-jalan di sini ternyata udah nyampe aja di RW 02 Ranca Bungur Sari, Kota Tasikmalaya, bener? Iya, betul. Aduh, luar biasa, asri banget di sini. Pantesan Pak RW-nya lagi pegang-pegang apa namanya? Tanaman. Ya. Lihat-lihat, ngecek juga. Nah, kebetulan karena kita udah ada di sini, Pak RW, kita juga bakal ngasih informasi di program RW Istimewa untuk RW-RW yang ada di Kota Tasikmalaya yang lain nih Pak RW. Kita pengen tahu nih ada program-program unggulan yang pengen ditayangkan di program RW Istimewa katanya. Nah, kira-kira di RW 02 ini keunggulannya apa aja nih Pak RW? Yang pertama yang saya utamakan adalah tentang kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan. Ya, Yang kedua pertanian untuk kesejahteraan warga sekitar. Pertanian. Yang ketiga Pak RW. Yang ketiga program kesehatan. Kesehatannya karena juga banyak ada. yang punya penyakit kronis ya, kritis dan sebagainya. Oke, selanjutnya yang keempat. Karang Taruna, karena ini berhubungan dengan semua segmen ya, termasuk mungkin nanti bisa masuk ke lingkungan hidup, ke kebersihan,
ke pertanian, kesehatan juga tentang kebudayaan dan kesenian gitu. Oke. Daripada berlama-lama Pandu Kema Pasya dan Pak RW, gimana kalau kita langsung aja ke yang tadi disebutin Pak RW ya, ke tempat-tempat, dan kita bakal spill ke pemirsa Radar TV di rumah. Boleh nih ajak-ajak main-main di RW 02 sini. Boleh sekali. Aduh, ya bakal seru banget di sini. Ini baru pertama nih Pandu ke Bungur Sari. Oke. Yuk. Kayak gitu, kita langsung aja yuk. Yuk, Berangkat Pak aja sekarang Pak Siap. RW. Ayo, bangga, siap. Wilujeng Sumping nih di RW 2 ya, di Kelurahan Bungur Sari. Luar biasa. Bapak tadi udah jalan-jalan, udah main-main? Iya, sudah. Luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah kelihatannya cerah. Cerah ya, alhamdulillah. Pak RW gimana tuh tadi dibilang cerah? Alhamdulillah, merupakan satu kebahagiaan dan penghormatan yang luar biasa. Tidak bisa dibayar dengan uang nilainya. Luar biasa. Kan? Luar biasa Pak Sekda ya. Betul, tadi juga kita udah lihat tuh beberapa sektor yang menjadi unggulan di RW ini Pak. Tadi mulai dari sektor dari kesehatan, pendidikan, ya, terus juga tadi dari sektor pertaniannya ya, Taruna Tani dan Karang Tarunanya ini luar biasa. Apalagi nih Pak, kita lagi ada di wilayah pendidikan yang pendidikannya ini sangat unggul di sini ya Pandu Kema Pasya. Betul, jadi makanya pas masuk ke sini langsung wah gitu kan, ternyata ada apa lembaga pendidikan sebesar ini di RW 02. Walaupun besar tapi prestasinya juga nggak kalah luar biasa. Lalu kita mau tanya nih Pandu. Ya, mau ada Pak Sekda nih. Betul, sama pemirsa juga pasti penasaran. Betul, tanggapan Bapak gimana nih Pak? Ya, pertama terima kasih kepada Radar TV, dan tentunya tanggapan saya secara baik dari sisi pribadi maupun sisi pemerintahan Kota Tasikmalaya ini sangat membanggakan bagi pemerintah Kota Tasikmalaya, dan saya berterima kasih kepada Pak RW yang telah membantu membina masyarakat di RW 02 Kelurahan Bungur Sari. Dan tentunya kami sangat mengapresiasi sekali kemajuan-kemajuan yang ada di Bungur Sari ini. Kalau kita lihat waktu saya dulu di pemerintahan kota, awal-awalnya di mana? Di Bungur Sari. Bungur Sari itu sebelah mana? Seperti itu ya. Kelihatan seperti itu. Bungur Sari sebelah mana? Nah, setelah kita lihat sekarang dengan sudah berdirinya kota sampai saat ini, alhamdulillah di sini juga ada sekolah yang bisa menghasilkan SDM yang betul-betul bisa berprestasi, baik berprestasi di tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Nah, ini merupakan kebanggaan bagi Kota Tasikmalaya. Kemudian juga potensi juga cukup besar dan cukup banyak, apalagi dari sisi pertanian, kesehatan, sebagainya. Terutama mungkin dari sisi pertanian. Nah, ini menjadi kebanggaan bagi kami di pemerintah kota, dan kami sangat mengapresiasi, dan mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi RW yang lain yang ada di Kota Tasikmalaya. Dan terima kasih Pak RW yang telah bisa mengembangkan potensinya yang ada di RW 02 Kelurahan Bungur Sari, Kecamatan Bungur Sari. Alhamdulillah. Ya, dan untuk kedepannya sendiri Pak dari pemerintah Kota Tasikmalaya nih, kira-kira kedepannya apa yang akan diberikan untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di RW ini? Tentunya kami sangat berharap mungkin nanti kita bersama-sama kita usulkan saja beberapa nanti program-program seperti apa melalui ARWT. Siap. Nanti kita kembangkan seperti apa RW ke depan. Ya, dan yang mungkin ini mohon maaf mungkin yang belum kita lakukan, bukan belum kita lakukan, yang perlu kita kembangkan ke depan adalah pemberdayaan masyarakat. Karena pemberdayaan masyarakat kami juga berkeinginan ada ciri khas masing-masing di masing-masing kecamatan. Misalnya di Purbaratu dengan mendongnya, dan alhamdulillah kita sudah ekspor ke Eropa, ke Amerika dan sebagainya. Kemudian juga di Kawalu dengan bordirnya, di Taman Sari dengan
dengan kelomnya dan sebagainya. Nah, mungkin nanti di Bungursari, kemudian di kecamatan-kecamatan yang lain kaitan dengan pemberdayaan masyarakat itu perlu kita kembangkan. Misalnya di Bungursari ini kaitan dengan lelenya, atau misalnya kaitan dengan ayamnya misalnya gitu. Betul. Sekarang kan ada ayam paranje. Betul. Itu ayam paranje itu jangan dulu terlalu skala besar, skala kecil. Misalnya satu orang keluarga bisa 20 ayam misalnya, atau 10 ayam. 4 ayam betinanya, 1 ayam jantannya, kemudian ditempatkan di dua kandang. Kandangnya juga tidak usah besar-besar. Kandangnya cukup 1,5 kali 1,5. Kemudian itu juga bisa di rumahan. Kemudian juga bisa dilakukan pakannya juga bisa tiap pagi sampai dengan sore seperti itu. Dan itu juga nanti menghasilkan telur. Apakah telurnya nanti mau dijual atau mau ditetaskan? Sehingga kalau ditetaskan nanti dirawat, nanti bisa jadi bisa jadi penambah ekonomi keluarga. Nah, ini juga mungkin bagian-bagian termasuk juga misalnya ikan lele dan sebagainya. Itu kan tidak usah di kolam-kolam yang besar. Betul. Nah, itu juga pengembangan itu mungkin harus kita lakukan. Nanti seperti apa formatnya, karena ini juga berkaitan dengan Tasik Pelak, Tasik melayani ataupun kaitan dengan program-program yang lain. Betul. Jadi pandu PR-nya mungkin ya Pak RW, kita harus bikin brandingan dari Bungursari. Betul, untuk kedepannya pastinya lebih maju gitu kan, lebih menarik lagi. Oh, ternyata Bungursari ciri khasnya dengan apa gitu kan, seperti tempat-tempat yang lainnya. Betul, juga harus jadi daerah yang top of mind. Betul, luar biasa. Pak, hatur nuhun sudah mau berbincang-bincang. Tadi udah mampir juga ya, kita jalan-jalan dan menikmati suasana di Bungursari, luar biasa. Ya mungkin biar kita makin kompak, kita RW istimewa. Iya udah. Bapak ada Pak Sekda nih. Pak RW juga mungkin ada yang ingin disampaikan seperti apa? Oke, jangan sampai saya ngomong nanti Pak RW kan. Harapan Pak RW kepada pemerintah seperti apa? Ini juga bagian seperti apa harapan, sehingga kita juga bisa nanti bagian-bagian untuk nanti perencanaan ke depan. Jadi sharing is caring. Nah, itu. Ya, terima kasih. Yang pertama saya mengapresiasi kedatangan Pak Sekda yang mewakili Pak Wali Kota ya, dan semua dari jajaran Radar yang telah memberikan apresiasi lebih ke kami. Insya Allah ke depan kami akan lebih mengkoordinir, mengakomodir semua kerajinan yang ada di Bungursari, terutama di kelurahan kami, dan kelurahan kami, karena banyak istilahnya UMKM yang lebih populer, lebih enak, bahkan kelihatannya sederhana tapi ternyata rasanya enakan. Intinya mungkin kami atas nama dari pimpinan yang paling bawah gitu kan, ingin mendorong, mensupport semua agar Tasikmalaya jadi juara, dan kami di RW kedua merupakan role model untuk peruntukan RW yang ada di Kota Tasikmalaya. Jadi istilahnya sampel kebaikan dalam menunjang Kota Tasik jadi lebih bangkit. Seperti itu mungkin Pak Sekda. Terima kasih Pak Sekda ya. Pak RW, terima kasih sama atas segala inspirasinya, menjadi inspirasi, menjadi motivasi RW yang lain. Terima kasih Pak RW. PR kita menjadi masyarakat yang lebih baik lagi tentunya ya. Oke, sekarang kita makin kompak aja, siap ya? Harus. RW kami istimewa. Hatur nuhun, terima kasih Pak. Terima kasih Pak RW, terima kasih. Iya, hatur nuhun ya Pak RW.
Pandu, senang sekali nih. Tentunya hari ini kita lagi ada di SD mana, Pandu? Di SD Islam Terpadu Al Istiqomah Hajah Aminah. Luar biasa. Yang pastinya di RD 2 ya, Bungur Sari, Kota Tasikmalaya. Oke, dan tentunya kita ditemani juga bareng Bapak Nur Sopian selaku kepala sekolah. Iya. Ini luar biasa, pas masuk ke sini nih, apa namanya, luas banget. Luas. Gede. Mewah. Ya. Oke. Ternyata di Bungur Sari ada sekolah SD yang sebesar ini. Tak kirain ini apa sebesar ini tuh ada SD, SMP gitu, SMA. Ternyata ini SD doang ya. SD ya. SD doang. Oke. Tapi aku mau tahu nih Pak, perbedaan SD ini nih, SD IT ya, dengan SD yang lain tuh sebetulnya apa sih perbedaannya Pak? Ya, sebenarnya pada umumnya SD sama aja, kompetensinya, kelulusannya juga sama, standar gitu. Cuman kita punya kelebihan-kelebihan tersendiri yang menyesuaikan, sering kita disebutkan dengan pendidikan yang adaptif ya. Nah, alhamdulillah sekarang kan ke teknologi, makanya kami di sini segala sesuatunya sudah berbasis digital. Bahkan anak-anak kita itu sudah dari kelas 1 itu udah mulai belajar ada informatika. Informatika. Kalau Pandu belajar informatika dari kuliah? SMA kali ya. Beda zaman soalnya. Oke, dan ini kelas 1 SD loh Pandu. Kelas 1 SD sudah belajar informatika. Bahkan sekarang ujiannya juga tidak berbasis kertas. Tanpa paper. Tanpa paper. Langsung kita ujiannya berbasis IT. Ya, kalau dulu kan harus ada apa, penghapus, paltot, patlot ya, dibuletin gitu, kalau sobek harus diganti atau nggak bisa diganti kayak gitu. Sekarang udah berbasis IT. Dan anak-anak sudah terbiasa karena ada pelajarannya informatika. Ujiannya udah lewat komputer. Kamu ujian hidup juga boleh dong pakai komputer ya. Udah banyak ujian hidupnya. Bahkan bukan hanya itu, kita juga ada lab bahasa dan lab tahfidz Quran. Ada juga. Ya, lab bahasanya sudah kita sediakan juga. Kita ada 2 lab. Satu lab komputer khusus pelajaran informatika. Yang satu lagi itu lab kebahasaan dan lab tahfidz Quran. Luar biasa. Ternyata ini yang membedakan ya Pandu. Luar biasa. Untuk lab tadi bahasanya sendiri ada bahasa apa aja Pak? Di sini bahasanya masih bahasa Inggris yang bahasa umum yang kita pelajari di sekolah lain. Cuman kita sudah standar proses pembelajarannya sudah standar SMK. Jadi melalui lab laboratorium bahasa langsung. Anak-anak dari campus sessionnya gitu kan dan sebagainya itu sudah menggunakan alat-alat yang lebih digital, lebih modern gitu. Kayak reading, listening, writing gitu. Sudah mulai nanti kita bisa lihat nanti ya. Oke, nanti kita lihat ya. Di saat yang lain baru merangkak belajar, ini mah udah lari cepat Pandu, luar biasa. Ketinggalan harusnya Pandu SD-nya dulu di sini. Atau SD-nya sekarang maksudnya. Soalnya dia SD-nya tahun berapa? 98 ya? Enggak, tuaan dong. Padahal ini baru berdiri 2021 gitu. 2021? Iya. Tapi bisa secepat ini ya Pak ya? Iya, karena kan sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 31 kan. Untuk yang berbunyi. Ya, itu mangga ku Pak Pandu. Aduh, ditembak lagi undang-undang. Intinya bahwasanya anak-anak didik kita itu memiliki hak untuk belajar. Nah, memiliki untuk belajar. Nah, belajar itu kan bukan hanya ngajar selesai, tapi harus bermakna. Seperti yang sekarang sedang digalakan masalah deep learning, pembelajaran yang mendalam. Nah, mendalam itu seperti apa? Yaitu supaya anak-anak itu bukan hanya tahu pengetahuan, tapi dia bisa juga merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Betul, mengimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari. Betul. Gitu. Kayaknya nanti kalau aku punya anak bakal milih deh ke SD IT ini ya Pandu, luar biasa. Cocok sih, karena luas juga. Karena luasnya aja nih. Enggak juga, karena prestasinya juga. Betul, karena tadi pas Pandu lihat nih jalan-jalan ke sekitar banyak piala-piala Pak. Walaupun 2021 tadi baru berdiri, ternyata banyak prestasi juga yang dicetak oleh anak-anak didik di sini ya. Itu apa jawaban? Kalau prestasi sih kita mungkin kalau disampaikan terlalu banyak ya, terlalu lama. Tapi ini pada umumnya kita kompetitif lah dengan teman-teman kita yang sekolah lain gitu. Namun ada sisi yang kita agak bedanya yaitu mengenai SKL kelulusan ya, standar kelulusan dari anak-anak didik yang kami di sini kelas 6
itu di sini ada yang paling terpenting yang tidak ada di sekolah lain. Apa tuh? PPL atau PKL. PKL. Iya, melaksanakan kegiatan langsung di lapangan yang biasanya SMK anak kuliahan. Ini sekelas anak SD, Pak. Anak SD kelas 6 wajib mengikuti itu sebagai syarat lulus dari sekolah ini. Pandu PKL pas kuliah, Pak. Kuliah. Ini anak SD. Ini SD, Iya. udah PKL. Mau di sini namanya PPL P5. P5 itu praktek pengenalan profesi pelayanan publik. Oke, kegiatannya? Di Puskesmas Bungursari tadi Pak Sarang Dr. Eko ya, Pak Kapusnya, terus Sukalaksana, terus di kelurahan, di kecamatan, di kelurahan di Puskesmas Indihiang. Mereka di sana selama 10 hari. Nah, kemarin kita rubah menjadi 5 hari. Yang 5 harinya itu presentasi, karena anak-anak yang udah terbiasa kita dengan komputer, dia udah terbiasa merefleksikan dengan PowerPoint. Akhirnya dia mempertanggungjawabkan hasil di lapangannya untuk dipresentasikan di depan 3 juri. Baru nanti ada penilaian hasil di lapangannya seperti apa gitu kan. Itu sikap sosialnya ketemu, bagaimana cara menghormati empati terhadap orang lain ketemu di sana. Kalau di sekolah kan enggak. Terus bagaimana kita cara berperilaku terhadap orang dewasa dan menanggapi berbagai macam permasalahan kehidupan sosialnya. Alhamdulillah itu terlihat. Nah, itu ada sekarang di deep learning, kita udah duluan tuh. Udah keduluan nih. Oke, saingan Pandu tuh anak SD. Iya benar, sekarang tuh bukan seumuran lagi, Kak. Anak SD udah bisa main pesat nih. Iya, alhamdulillah gitulah. Nah, itu tujuannya ke situ lah. Mungkin nanti kita bakal cari informasi yang lebih lanjut ya. Bikin penasaran pemirsa di rumah juga. Betul, karena ini baru dari pendidikan yang ada di Bungursari ya. Dan selengkapnya pastinya banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang bakal kita liput ya di RW 02 Ranca Bungur ya, Kelurahan Bungursari ya, Kota Tasikmalaya. Oke. Dan pastinya jangan dulu kemana-mana pemirsa, tetap di RW Istimewa. Pemirsa, tentunya sekarang kita bakal back to nature ya. Kembali lagi di hijau-hijauan, ya, angin segar, menikmati hembusan angin ya, di mana lagi kalau bukan di persawahan. Leres ieu nu kirangna naon cik? Cai kalapa. Cai kalapa teu gaduh da, cai kalapa na ge tangkalna teu aya. Teu aya. Nu aya naon atuh? Nu ayana tangkalna hunggul. Aya sampe ya, terus aya naon deui di dia? Aya paria. Ya, karena kita pemirsa yang lagi ngomong mengenai tentang taruna tani ya, perikanan dan ada pertanian juga di RW 02 Ranca Bungur, Bungursari, Kota Tasikmalaya. Bersama-sama Akang siapa ini teh? Wawan siapa? Wawan Setiawan. Wawan Setiawan, Sunda pisan ya. Wawan Setiawan. Pertanyaannya setia teu? Ya setia lah. Selingkuh tiada akhir, atau setiap pengkolan ada. Kita langsung aja lah tanya Pak Wawan ini untuk sistem pertanian di RW 2 ini nih Pak, seperti apa? Apakah sudah menghasilkan atau malah rugi terus? Karena kita bakal tanya langsung nih ke Pak Wawan, gimana Pak? Ya, dalam proses pertanian itu kadang ada untung, kadang ada ruginya. Soalnya kan itu ada prosesnya. Dikala ada hama, kita harus siap mengendalikannya. Itu setiap perhamaan, ada hama wereng lah, terus ada kutu kebul lah. Ya semacam ulat juga gitu kan. Bisa menghambat pertumbuhan tanaman hasil tani ya. Ini juga termasuk hama nih. Oh iya, ini juga hama. Kalau saya hama, kalau dia sampah Mas. Ada yang adil. Kita balik lagi untuk tadi katanya ada untung dan rugi nih ya. Nah, sejauh ini seperti apa sih pengendalian agar tidak rugi nih hasil tani dari RW 2 ini Pak Wawan? Pengendaliannya semacam itu, penyemprotan harus sesuai dengan waktu yang tepat. Gitu. Ya. Sejauh ini yang mengelola tani di sini ada berapa orang, kompak atau tidakkah? Alhamdulillah ke RW 2 ini anak-anak muda itu pada kompak semuanya. Pada bergotong royong semacam bidang pertanian, perkebunan di hortikultura, bahkan di polybag juga ada gitu. Ada ya? Iya. Kompak tuh kuncinya. Makanya ada pertanian perikanan ya. Yang paling menonjol paling besar antara kedua itu apa nih Kang di sini? Menonjol gimana ya? Ya maksudnya lebih besar penghasilannya gitu, yang bisa menghasilkan perikanan atau pertanian. Ya cenderung setiap perikanan dan pertanian itu bisa dibandingkan sama-sama menguntungkan gitu. Cuman di dalam hasilnya ada
ada yang beda gitu, ada dari ikan sekian, dari pertumbuhan sekian gitu. Oke. Dah, lalu ini yang di belakang kita, ini ada tanaman apa nih Kang Wawan? Ini di belakang ini ada tanaman semacam pare, terus paria, iya. Terus ada cabai ori 212, terus ada terong lalap. Hah, cabai ori 1212 maksudnya? Iya, itu mereknya 212. Oke. Itu bener-bener merek? Iya. Ih, kamu nggak tahu. Nggak tahu, ya. 212 tuh inget. Wiro Sableng gitu. Demo inget. Oke. Tuh, udah menghasilkan juga ya. Ini sering dijual juga. Jadi ini juga bisa jadi dikonsumsi pemasok. Betul, bisa dikonsumsi, dibeli oleh masyarakat. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu pengendalian inflasi, Pandu. Leres ya, luar biasa RW 02 ini. Nah, untuk kedepannya bakal ada rencana apa? Enggak, dari perikanan, dari pertanian di RW 02 ya? Kalau dari pertanian ini mau diperluas itu lahannya. Lahan. Iya, lahannya mau diperluas lagi. Butuh berapa hektar bilang ke Pak RW-nya? Siapa tahu ya sekitaran 2 hektar lah Pak RW. Terus tunjung terus akang mah. 2 hektar siap ya. Tapi anak mudanya siap nggak nih ngelolanya? Ya siap. Malahan sekarang saya lagi mengelola 1,5 hektar. Iya. Itu berapa orang 1 hektar? 15 orang yang kerja. 15. Dengan berbagai macam tanaman juga. Iya. Oke. Kamu 2 hektar 1 orang bisa nggak? Bisa aja dulu. Bisa aja dulu. Yang penting 2 hektarnya dulu punya aja. Nah, kayak gitu. Tentunya ini juga jadi motivasi itu dan pesan buat Karang Taruna dan taruna tani yang ada di Kota Tasikmalaya ya. Bisa mencontoh Kang Wawan dan rekan-rekan yang lain, memanfaatkan pertanian ya, jangan sampai anak muda nih anti tani. Betul. Ya, ini harus jadi contoh ya bagi masyarakat semuanya ya. Ya seperti itu Kang. Terima kasih ini udah diajak jalan-jalan ya. Terus lihat apa pemandangan juga. Laras, mending ayo nama ngurek yuk. Ayo ngurek yuk. Aduh, Pandu lumayan rada panas. Teh jantan ngurek, tapi jantanna ningali lauk. Usep wae ieu teh. Aduh. Tapi geus diusep ulah ieu teh. Teu kenging diusep atuh da ieu mah atas di tempat usep tos di budidaya. Tuh sawas si anak ge ulah atuh cenah. Nah, kira-kira sekarang As kita lagi di mana As? Lagi ada di mana? Lagi ada di Inara Farm. Tentunya aku nih Asara Asmara dan Pandu Kemal Pasya sudah ditemani bareng Taufik ya, Taufik. Ini pengelola Inara Farm yang ada di Bungur Sari. Betul. Ya. Dan seperti apa nih, pengen tahu pengelolaan perikanan di Bungur Sari ini? Pengelolaan dari segi pakan. Ya, segi pakan. Ya, untuk dari segi pakan, kira-kiraan saya itu 2 sampai 3 hari, 3 kali. 3 kali, itu tergantung apa usia si ikannya. Si ikannya. Memang ada ikan apa aja nih Kang di sini? Ikan siroy. Siroy itu kan kalau dari bahasa Jepang kan putih. Putih. Ya, putih. Yang putih ikan siroy. Siroy sama koi. Beda. Kirone. Terus apa lagi? Ada ikan apa lagi tuh? Ada banyak sih. Ada banyak ya. Ada bawal juga katanya. Bawal yang di sana. Nah, kalau di sini ada ikan bawal, kalau Pandu nih bawel. Yang bawel sih. Emang iya ya. Tuh, tadi juga banyak lah ya. Nanti pemirsa kita ajak juga melihat-lihat ikan-ikan. Iya. Ikan apa ya? Udah ketebak ikan. No. Beda. Tadi kita bahas lagi aja ke Kang Taufik. Tapi Inara Farm ini Kang pengen tahu udah berapa lama nih berdiri di sini? Kalau untuk berapa lama? Masih baru-baru. Spill atau berapa lama? 6 bulan. Udah 6 bulan, tapi udah bisa membudidaya ikan sebesar ini. Pasti ini dari kecil-kecil kan? Iya. Iyalah. Kalau tiba-tiba dia kan sudah besar-besar. Pandu, kita harus bertanya ya. Saya mikirin pertanyaan dulu nih Pandu ke Kang Taufik. Oke, Kang Taufik sejauh ini nih suka duka mengelola farm. Terlebih Kang Taufik ini masih terlihat amat sangat muda. Agar pemirsa di rumah juga mau nih gitu mengelola ikan. Mungkin ada tips khususnya nggak sih Kang? Untuk tips khusus itu nggak ada sih. Nggak ada. Karena kan dari awal ya pasti saya juga pasti ikan ada yang mati lah. Itu sekitar 50% juga ada yang mati. Oke. Emang kesulitannya kalau misalkan mengelola
apa perikanan gini apa? Suhu air. Oh, suhu air juga harus terjaga. Iya. Berapa derajat kira-kira? Kira-kira cukup gak 100 derajat? Oh, jangan. Mati lah. Mati ya. Ikan aja mati. Angus. Iya. Kalau dia nggak mati, nggak bakal mati. Kosong. Apa? Berapa dong? Sekitar 30. 30. Oke. Terus dapat apa namanya selain pengelolaan airnya sendiri dari suhunya sendiri, apalagi yang kesulitannya? Yang harus ya dipertimbangkan. Yang sulit biar jadi tips and trick juga nih buat pemirsa. Dari pH air, harus terjaga. Ya. Dan juga dari obat ini ada. Obat. Karena tiap ikan itu ada obat khususnya juga. Ada. Oh gitu. Kan kebetulan ini lagi ada ini ya pembudidayaan. Tentu ini juga bakal didistribusikan kan Kang Taufik? Iya. Sejauh ini pendistribusiannya sudah sampai daerah mana sih Kang Taufik? Untuk pendistribusian sampai Tasik. Masih sekitaran Tasik. Masih sekitar Tasik. Dan untuk selanjutnya mungkin daerah Jawa Barat. Daerah Jawa Barat. Amin. Ya. Baru 6 bulan aja baru udah segini nih perkembangannya. Ayo Japati sebenarnya. Tapi tenang aja, Pandu, RW 2 tidak akan sulit mendapatkan ikan. Karena mereka membudidayakan sendiri di Inara Farm. Nah, Inara Farm ini selanjutnya bakal kedepannya seperti apa nih Kang harapannya? Harapannya itu akan membuat lahan baru akan lebih besar, membudidayakan ikan-ikan yang lain. Ya, misalkan kan ikan lele kan lebih gampang. Kalau ikan lele, ikan nila kan. Itu kan konsumtif. Kalau ini kan ikan hias. Ya, itu kan bisa jadi lebih untung lah untuk 3 per bulan. Berarti kalau misalkan ada pemirsa kalau misalkan pengen beli nih sini tertarik nanti, wah bagus nih buat di rumah, boleh nggak datang ke sini? Boleh. Silakan. Boleh. Oke, luar biasa. Nggak harus laporan dulu ke Pak RW, nggak usah lah ya. Nggak usah. Harus dong lapor Pak RW, pilih ngebatikeun. Tapi luar biasa perbincangan dengan Kang Taufik. Ini perihal Inara Farm. Ini semoga termotivasi juga pemirsa Radar TV di rumah ya. Jangan malu dan jangan gengsi untuk para pemuda-pemudi untuk terjun langsung tuh. Tadi mulai dari pertanian, perikanan juga. Betul ya. Luar biasa di RW 2 ya. Iya, makin seru nih. Makin sini makin seru juga. Ternyata di Bungursari banyak kegiatan-kegiatan yang positif banget, menginspirasi. Luar biasa. Mungkin kita akan bahas mungkin selanjutnya di segmen yang lain ya Pandu ya. Yes. Pastikan pemirsa tetap di RW Istimewa. Pemirsa, sekarang waktunya kita ngobrol-ngobrol bareng Karang Taruna ya. Salah satunya diwakili oleh Kang siapa? Kang Dian Nurdiansa. Luar biasa. Ini Kang Dian semangat dong, Kang Dian semangat. Ini emang pakai kacamata hitam. Tapi tenang aja, walaupun pakai kacamata hitam dan agak loyo dikit aja, tapi tidak menutup kemungkinan akan memberikan informasi yang luar biasa ke pemirsa Radar di rumah. Ya. Pengen tahu nih kegiatan-kegiatan Karang Taruna di RW 02 Rancabungur, Bungursari, Kota Tasikmalaya ini seperti apa, Kang? Dijelasin dong prestasi yang Akang udah realisasikan untuk RW 02 ini. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Dian Nurdiansa, selaku Ketua Karang Taruna Kelurahan Bungursari, mewakili dari pengurus berikut anggota dari pengurus Karang Taruna Unit 02 Rancabungur Kelurahan Bungursari, Kecamatan Bungursari. Adapun untuk kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh muda-mudi ataupun anggota Karang Taruna di Kampung Rancabungur khususnya RW 2, yaitu setiap malam rekan-rekan anggota dari para pemuda mengcover ataupun melaksanakan siskamling, sistem keamanan lingkungan, yang mana di setiap pos-pos ronda ataupun gardu-gardu yang terdiri dari 5 PRT-an yang secara langsung memang untuk Kampung Rancabungur ini menjadi sentra di Kelurahan Bungursari. Rekan-rekan pemuda di Kampung Rancabungur selalu melaksanakan siskamling setiap malam untuk menjaga keamanan lingkungan di wilayah RW 2 khususnya. Selanjutnya. Untuk yang selanjutnya, kegiatan dari Karang Taruna khusus Unit 02 yaitu melaksanakan Jumat bersih atau Jumisih yang dilaksanakan setiap hari Jumat pagi
rekan-rekan menjadi bukti, menjadi salah satu bukti, menjadi mitra dari RW, RT yang ada di Kelurahan Bungusari, khususnya di unit 02, yaitu melaksanakan jumsi atau Jumat bersih di sepanjang jalan, yang mana untuk RW 2 Kelurahan Bungusari ini terpotong oleh jalur Mangkubumi Umbilang atau Mangin. Nah, jadi untuk pembersihan di jalur itu, termasuk di saluran irigasi, termasuk di tempat pemakaman umum, Muda Budi secara langsung turun membantu para RT, RW, dan tokoh masyarakat yang lainnya. Oke, tuh adanya jumsih ya. Ada jumsih. Jumat bersih karena kebersihan sebagian dari iman. Kalau betul. kamu sebagian dari apa? Aduh, jangan kayak gitu ya. Dari apa ya? Kamu jangan asal nembak itu dong. Aku belum dapet nih jawabannya gimana dong. Oke. Dan pastinya itu tadi kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung betul. Ya. Ada rencana kegiatan lain nggak, Kang? Apa namanya yang akan direalisasikan atau direncanakan ke depannya di Karang Taruna RW 02 ini? Ya. Sebenarnya sih banyak untuk kegiatan yang memang ke depannya akan kita progreskan lagi. Hanya kegiatan-kegiatan yang sekarang sudah berjalan pun saya tekankan kepada rekan-rekan di unit 02 harap ditingkatkan kembali. Seperti pengelolaan sampah mandiri memang di Kelurahan Bungursari, mungkin salah satunya ada di KRW 02 yang pengelolaan sampah secara mandiri. Anggota dari salah satu anggota dari Karang Taruna unit 02, mereka langsung menjadi pelaku. Diantaranya menjadi supir cator ataupun menjadi pemilah sampah yang ada kebetulan di RT 5 RW 2. Oke, luar biasa tuh ya. Jadi tadi ada instruksinya langsung dari komandannya langsung nih. Betul, ternyata nggak loyo. Oke, luar biasa, betul gitu, banget. Kalau Pandu cocok nggak kalau gabung ke Karang Taruna ya? Cocok nggak? Lihat dulu dari posturnya. Ya, kalau memang muda-mudi Indonesia itu kan mulai umur dari 13 itu secara otomatis menjadi anggota Karang Taruna. Hanya anggota Karang Taruna itu terbagi jadi dua. Satu, anggota Karang Taruna yang aktif, dan yang kedua, anggota Karang Taruna yang pasif. Yang mana memang tidak aktif lah. Panduma nih Kang ya, tidak aktif. Tidak pasif. Tidak aktif tapi pasif. Jadi dia ikut kemana-mana aja lah, ikut-ikutan aja. Luar biasa ya tadi prestasinya juga. Kebetulan nih Pandu, untuk konsisten sendiri ini merupakan salah satu prestasi loh. Karena untuk konsisten ini agak susah Pandu. Iya. Ya. Apalagi juga, untuk mengajak muda budi biasanya. Betul. Zaman sekarang, zaman now, gitu kan, kadang susah untuk mengajak berkegiatan ke masyarakat. Oke, luar biasa. Tadi juga udah di-spill jalanan di RW 2 ya, apalagi tadi sering dibersihkan dalam kegiatan jumsi. Jumat bersih. Luar biasa. Nah, semoga termotivasi oleh RW-RW yang lain dan Karang-Karang Taruna yang lainnya. Betul, juga. Oke ya. Bangun muda-mudi yang pastinya harus berkualitas, berprestasi ya. Terus apalagi nih pesannya? Mungkin saya tekankan lagi khususnya untuk unit 02 dan umumnya untuk anggota Karang Taruna ataupun pengurus di Kelurahan Bungursari. Mari kita lebih tingkatkan, kita lebih eksis, kita lebih secara langsung terjun ke lapangan. Kita buktikan bahwa Karang Taruna itu memang ada. Kita langsung bersinggungan dengan masyarakat, tidak hanya memang hanya kita duduk di belakang para pemangku kebijakan ataupun dari tokoh-tokoh masyarakat, tapi saya harapkan untuk para muda-mudi yang ada di Kelurahan Bungursari bisa lebih giat, bisa lebih aktif, dan bisa lebih eksis. Oke, ayo dong muda-mudi, jangan gengsi untuk turun dan terjun ke masyarakat, Pandu. Betul, harus ya eksis ya, seperti kita eksis masih di RW istimewa. Tentunya. Karena banyak banget gitu kan untuk yang kita harus spill di RW 02 Ranca Bungur, Bungursari, Kota Tasikmalaya ini. Oke, tentunya dalam program RW Istimewa. Pemirsa, sekarang waktunya dikelilingi sama ibu-ibu yang ada di RW 02 Ranca Bungur, Bungursari, Kota Tasikmalaya. Tepuk dulu dong. Aduh. Tentunya kita dikelilingi sama Bucan. Apa tuh? Ibu-ibu cantik. Oh gitu. Ya, kirain Nelly. Nenek Inca. Tapi udah ada yang udah punya cucu kan?
Udah banyak, alhamdulillah banyak kayak gitu. Tapi nggak kelihatan loh, masih kayak ABG ya. Masih lincah. ABG tua. Oke, enggak atuh. Enggak, jangan tua, tapi senior. Nah gitu. Walaupun udah senior tapi tetap sehat ya. Betul. Alhamdulillah. Betul. Ya. Tadi Pandu, saya pagi-pagi nih datang ke RW 2 ya, lihat ibu-ibu cantik ini lagi senam, sehat-sehat ternyata. Pantesan tadi Pandu pengen ikutan. Ternyata ibu-ibu yang satu ini ya. Yang lagi senam yang tuh ya. Ini. Oke, ternyata ini juga merupakan salah satu program unggulan yang ada di RW 02 Pandu. Yaitu program apa sih Pandu? Prolanis katanya gitu ya. Prolanis. Ya. Nah, Prolanis ini pemirsa, for your information, program pengendalian penyakit kronis ya. Seperti itu. Nah, pengen tahu seperti apa? Coba Sejahtera banget ya tinggal di RW 2 di Bungursari ini. Bener. Dari kesehatan aman. Kesejahteraannya juga luar biasa. Dari pertanian ada. Perikanan ada. Karang tarunanya ada. Luar biasa. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi makanya ini kalau misalkan di Bungursari ini makin tentram ya kalau misalkan jadi warganya di sini, apalagi bareng Pak RW-nya juga yang baik. Luar biasa. Luar biasa Pak Toto, luar biasa ya. Dan sekarang Pandu kita sudah ada bersama Ibu siapa Ibu? Ibu Masruro. Dan di sebelah saya Ibu Acoh. Siap Ibu Acoh untuk mengedukasi pemirsa Radar TV di rumah perihal program yang Ibu jalankan? Siap. Malu-malu kucing. Warnanya udah cerah nih, kerudungnya kuning-kuning ya. Jadi harusnya makin semangat nih. Janjiannya janjian. Emang seragamnya kayak gini? Oh, seragam Nakia. Oh, seragam. Seragam Nakia. Training, legging, hejo. Terus koneng. Oke, bisa jadi ini ya motivasi episode selanjutnya buat kita. Oke. Nah, Pandu kita langsung aja tanya deh. Mengenai tentang Prolanis ini seperti apa sih, Bu? Di RW 2 Raca Bungursari ini? Kegiatannya tuh, Bu. Iya, kegiatannya mah bagus itu. Enak. Ada apa aja? Ada senam, penyuluhan. Ada liburannya. Liburannya emang kemana kalau boleh tahu? Ya, yang saya pernah itu ke Bandung, ke Jakarta, barusan ke Jogja. Oke, karena itu meminimalisir rasa stres Pandu. Ya, jadi ada jalan-jalannya juga luar biasa. Sejauh ini anggota dari Prolanis sendiri ini ada berapa sih, Bu? Ada 20 lebih kadang. 22 baru datang semuanya. Gitu, ya. Kadang kan lagi sibuk, ada 1-2 paling nggak kurang dari 15 lah 20 gitu. Rata-rata ini anggota Prolanis ini usia berapa, Bu, kalau tahu? Usia 50, usia 60 ada, 70 juga ada. Iya, yang 50 ada 70 aktif. Oh, luar biasa. Berarti kita belum bisa gabung, Mas. Bisa dong. Belum bisa ya? Belum bisa. Kalau gabung bisa, senam-senamnya juga. Senam. Jadi instruktur boleh? Boleh ya, bisa ya. Tapi di Prolanis ini emang programnya kan tadi pengendalian penyakit kronis. Nah, penyakit seperti apa aja sih, Bu, yang dikendaliin? Darah tinggi. Darah tinggi, terus? DM. Itu gula. Diabetes, jantung, ginjal, kolesterol tinggi. Nah, udah ada yang merasakan manfaatnya nggak ada adanya program pengendalian penyakit? Ada. Salah satunya aku. Oh, Ibu sendiri? Apa nih, Bu? Udah tahu nih, gimana Ibu? Pengalamannya? Iya, pengalaman. Iya, pengalamannya dong, gitu kan. Kalau dulu belum ada senam-senam begini Prolanis, saya kena stroke gitu. Stroke. Berapa lama itu? 7 tahun. 7 tahun. Tapi enggak jalannya 2 minggu. Kan keburu diperiksa ke dokter gitu, dokter saraf. Oke, tapi Bu Acoh ini salah satu pasien juga bukan? Bukan. Oh, bukan. Sehat ya Bu Acoh ya, alhamdulillah. Salah satu anggotanya ya Oke. Dari 40 tahun lebih saya. Oh, sekarang luar biasa masih sehat bugar ya Bu Acoh. Oke. Tapi selama di Prolanis ini gitu kan,
manfaatnya tadi udah merasakan kan, udah lebih sehat lagi, lebih bugar lagi. Gitu. Terus apa nih harapan Prolanis ke depannya di RW 02 ini, Bu? Ya berlanjut biar masyarakat gitu, emak-emak, nenek-nenek biar sehat. Tuh, ya biar lincah kata Pandu juga biar jadi nenek-nenek lincah gitu. Ya. Biar makin jalan-jalan lagi ya. Kemana-mana aja. Ya. Kalau ada jalan-jalan ya heboh, gembira. Betul, luar biasa ya. Naik jeep. Oh, naik jeep. Oke, harus healing terus. Salah satu kuncinya healing. Jadi nggak ada juga stres. Besok ntar minggu depan mau kemana? Oke. Itu lagi jalan-jalan lagi. Jalan-jalan hiburan terus. Hiburan awet muda. Nah, benar. Kunci awet muda adalah jalan-jalan atau healing. Benar, ya. Biar stres. Biar gak mumet sama kerjaan di rumah gitu kan ya. Tapi iya, oke stres katanya. Jadi curhat sih Ibu mah. Tapi Bu, untuk kumpulan setiap minggunya ada nggak rutin gitu? Setiap minggu mah nggak ada. Cuman tiap senam 1 bulan 2 kali. Senam 1 bulan 2 kali. Hari apa aja itu? Itu yang hari Rabu. Cuman sekarang nggak mundurin kan ada acaranya. Oh, karena ada. Oh, luar biasa. Kemarin. Berarti besok juga harus senam lagi. Iya. Kadang katanya ada penyuluhan seperti apa aja Bu? Penyuluhan ya kesehatan. Sama di dinas kesehatan datang ke sini lalu ya wawancara gitu. Mengedukasi seminar. Karena Prolanis ini juga bekerja sama juga mungkin ya dari sama pihak lain juga. Di antaranya sama siapa Bu kerjasamanya? Kerjasamanya sama puskesmas, dinas kesehatan, gitu. Dinas kesehatan Kota Tasik. Ya, gitu. Oke. Asisten-asistennya. Asisten luar biasa ya. Tuh semoga ini juga menjadi program yang konsisten ya Pandu. Betul ya, karena kesehatan itu adalah nomor 1. Ya. Percuma kalau punya uang tapi gak sehat, bener gak Bu? Betul tuh. Kayak pengajian ya jamaah. Oh jamaah. Lebih baik merawat ya. Bener daripada berobat. Nah itu setuju. Nah tapi selain Ibu tadi yang kena stroke, terus ada darah tinggi juga, ada penyakit lain diabetes. Ya kayak dari anggotanya sendiri yang merasakan Oh, nggak tahu ya, tapi saya yang stroke mah 1. Ya, kalau darah tinggi mah ada gitu banyak. Tadi Mak Aco bilang baru 1. Mau nama lagi. Ya jangan sampai ada 2 tuh Mak. Iya jangan. Baru gituin yang Ibu Masuro yang gitu ya udah jadi contoh gitulah, jangan ada lagi. Jangan ada lagi ya. Udah. Tapi sekarang mah ada kegiatan begini ya, berangsur-angsur sehat. Kuat, bisa jalan-jalan ke Jogja, ke Bandung, ke Jakarta, kuat. Sudah ada ini. Kalau diajak belanja amanya, kita mana? Nomor hiji. Pandu, karena ibu-ibu di sini senang sekali, semangat sekali, ceria sekali ya. Kita juga jadi dapat informasi yang luar biasa. Gimana kalau kita kasih hadiah? Nah, mau hadiah nggak Bu, Ibu? Nomor hiji hadiah amanya. Kita punya hadiah dibuat ibu-ibu, tapi harus jawab. Siapa yang bisa jawab nanti kita akan kasih hadiah. Sesuai janji nih. Benar. Ya. Udah ada 2 goodie bag ya. Siapa yang cepat dia dapat ya. Dengan catatan harus tepat. Betul ya. Yang pertama, pertanyaannya. Ya. Ini gampang banget Bu ya, berkaitan dengan kegiatan RW ya. Kan ada ARWT namanya. Nah, ARWT ini ada ketuanya. Ada yang tahu nggak siapa ketua ARWT Kota Tasikmalaya? Cung. Ayo. Cung. Ada Ibu? Ayo boleh Bu. Siapa? Namanya Ibu siapa? Ibu Ana. Jawabannya? Pak Ondang. Betul atau tidak? Ondang. Ayo. Jadi mau pilih Ondang apa? Ondang. Kunci ya, Ondang ya. Onang atau Onang.
Dikasih 4 pilihan. Iya. Onang, ondang, orang, odading. Onang ya. Odang. Ya, nah itu Pak Odang. Minimal tahu nama depannya aja deh gitu, tapi gak apa-apa. Selamat ya Bu. Alhamdulillah. Ya. Ayo. Pak Haji Odang. Ya, nah Ketua ARW Kota Tasikmalaya itu adalah Pak Haji Odang. Ya. Jangan sampai onang, orang. Iya. Awas loh nanti ada yang nanya. Ya. Siapa Ketua RWT? Onang. Pedenya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Kedua. Tadi ketuanya udah tahu. Tapi singkatan ARWT itu apa sih ibu-ibu? Ayo. ARWT. Ibu tahu sih dia ARWT? A-nya apa? R-nya apa? AR, W-nya apa? T-nya apa? Nah. Hese-nya eta mah. Hese sih. Ayo. Ngacung. Nah itu. Boleh. A. Asosiasi. A. R. Iya tadi. R. RT. ARWT kan. Asosiasi RW apa singkatannya? Ayo. Asosiasi rukun RT RW kita Ayo ARW. Nah gitu. RW-nya apa? Rukun warga. Nah betul. Tuh udah dikasih tahu asosiasi rukun warga. Warga. T-nya? Tetangga. Nah. Betul? Jawabannya betul atau tidak? Betul. Ya oke. Ibu siapa tadi? Bu Jaja. Rukun warga di belakang. Asosiasi rukun tetangga, rukun warga. Ya ARWT itu. Ya jadi udah pada tahu ya? Siap ya. Udah menerima hadiahnya juga kan? Udah ya. Iya bener, gak apa-apa, gotong royong ya. Wayahna ibu, dia dibuka, dia diical, bagikan hadiahnya. Kan ada apa nama istilahnya, bersatu kita teguh, bercerai kita gitu. Ibu masuk sawat bercerai kita kawin lagi. Kawin lagi. Ya udah. Karena seru banget ya Iya, hari betul. ini. Kita udah eksplor RW 2 juga tadi ya. Aduh, udah senang sekali dari di pagi. RW 2 Ranca Bungur, Bogor Sari, Kota Tasikmalaya. Udah makin semangat terus nih. Karena kita keterbatasan waktu dengan pemirsa Radar TV dan kita akan melanjutkan bincang seru bersama ibu-ibu di sini. Mungkin saya Asara Asmara. Saya Pandu Kemal Fasya. Tentunya saksikan di RW Istimewa, RW kami Istimewa. Yeay.